Kalau berapa generasi mas. Nah, itu tentang syukur. Sedikit banyak sudah kita uraikan. Kita balik tentang materi tentang puasa sedikit. Kita ulangi, Bel. Nabi membagi orang yang berpuasa dalam 3 babak. Sudah tahu semua, kita ingatkan kembali. 10 hari pertama, ini kelompok apa namanya ini? Babak apa? Babak rahmat, kasih sayang Allah. Biasanya orang tarawih rame, itu 10 hari pertama, Bu. Ya. Kalau orang mengisi ibadah di bulan suci Ramadan, manso Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa karena iman, hatinya gembira menyambut bulan suci Ramadan dan diisi dengan berbagai macam ibadah, ya, Allah ampuni semua dosanya. Diampuni semua dosa kita. Jadi 10 hari pertama itu babak rahmat, kasih sayang Allah. Yo, siapa yang ibadah puasa 10 hari pertama? Angkat tangan. Siapa? Ibu-ibu, siapa yang rajin tarawih 10 hari pertama? Itu babak rahmat, kasih sayang Allah. Ya. Kemudian 10 hari di tengah, ya, hari ke-11 kita puasa sampai hari ke-20 itu wawasatuhu maghfirah, ampunan Allah. Jadi orang yang memang sungguh-sungguh beribadah puasa, ya, di tengah itu dari atas ya. Nah, jadi kita puasa hari ke-11 sampai hari ke-20, di situ pintu maaf Allah diberikan kepada hambanya. Dosa-dosa kita itu berguguran seperti daun yang jatuh bagi orang yang berpuasa. Ya. Biar dosa kita segudang yang lama-lama, kalau kita memang puasanya karena iman ikhlas, berguguran dosa-dosa kita. Ya. Berguguran, jadi rugi kita tidak puasa. 10 hari akhir, nah malam besok itu ke-21 kita puasa. Sampai hari terakhir pembebasan dari api neraka. Ujiannya berat. Kenapa Ustaz berat? Kita istilahkan seperti ini. Setan diciptakan oleh Allah jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. 8.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, setan diciptakan oleh Allah. Nah, setan itu yang godah Nabi Adam terjerumus makan buah khuldi sehingga didamparkan ke dunia ini, sampai hari ini tidak pernah mati dan selalu berkembang biak. Itu setan. Itu setan. Jadi setan itu bertambah terus. Makanya kalau orang beribadah puasa, di dalam hikayat yang lain, orang puasa hari pertama sampai hari ke-10, Raja Setan mengutus, ya, Raja Setan mengutus 1000 pasukan setan untuk menjerumuskan, menggoda satu manusia. Nah ini 1000 setan. Makanya hari ke-10 ini banyak orang yang beribadah puasa, tarawih banyak, puasa banyak. Baru 1000 yang setan utus untuk menjerumuskan, menggoda supaya tidak puasa. Hari ke-11 sampai hari ke-20, Raja Setan mulai musyawarah lagi. Tidak cukup 1000, 1 miliar satu orang ditugaskan untuk menjerumuskan manusia puasa supaya bakar. Nah, mulai kalah di situ, Bu. Ya, sudah ada yang pecah puasa, sudah ada yang malas ke masjid. Karena 1 miliar setan. Hari ke-21, mulai besok kita puasa, sampai penutupan ibadah di bulan suci Ramadan tidak cukup 1 miliar, 1 triliun. Aduh.
Makanya di akhir Ramadan banyak orang yang sudah kalah. Seharusnya di akhir Ramadan menjelang Lailatul Qadar lebih banyak i'tikaf dan beribadah di masjid. Tapi kegiatan kita mulai pindah. Ibu-ibu bukan ke masjid buat roti kukus 8 jam, ya kan? Ibu-ibu menjelang akhir Ramadan sudah mulai pindah ke pasar, sudah mulai pindah ke terminal, ke bandara, mudik dan sebagainya. Kegiatan sudah mulai berkurang. Padahal di akhir Ramadan, disitulah puncak pembebasan kita dari api neraka. Ya Bu ya. Itu tentang puasa. Sekarang aku uraikan 3. Setan, malaikat, manusia. Ini ada perbedaan, Pak. Malaikat diciptakan Allah punya roh tapi tidak punya jasad. Makanya malaikat tidak bisa dilihat. Kelihatan tak malaikat? Tidak. Tapi malaikat diciptakan Allah makhluk yang selalu patuh dan taat kepada Allah. Nah itu bedanya, Pak. Sekarang setan. Setan itu punya roh tapi tidak punya jasad. Nah sama seperti malaikat. Punya roh, tidak punya jasad. Bisa dilihat tidak setan? Bisa dilihat tidak? Bedanya setan dengan malaikat sama-sama punya roh tapi tidak punya jasad. Tapi bedanya setan makhluk yang selalu ingkar kepada Allah. Nah kalau malaikat makhluk yang selalu patuh dan taat. Kalau setan makhluk yang selalu ingkar. Sekarang manusia. Manusia punya roh, punya jasad. Bisa dilihat tidak? Bisa. Manusia itu punya roh, punya jasad. Artinya manusia bisa dilihat. Lebih sempurna dari malaikat dan setan. Makanya manusia kadang jadi malaikat, kadang jadi setan. Ya kan? Manusia bisa jadi-jadian. Malah jadi setan.